Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Ahid Mujamal, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Parunggali 1 Atap, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu tentang budaya positif. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rekam. Oh wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Parunggali 1 Atap, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu, memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan gesinasi. Gesinasi itu pengimbasan. Jadi ya semacam berbagi praktik baik. Jadi yang sudah saya terima di program guru penggerak nanti akan saya coba untuk sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, jadi di sini tidak ada yang lebih pintar atau yang apa, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar bareng, karena terus terang saja untuk budaya positif itu baru saya dapatkan kemarin di program guru penggerak. Bahkan materi ini itu tidak ada ketika kita dulu di kuliah baik PPG maupun S1 itu disiplin positif ini tidak dipelajari. Nah, semoga kedepannya nanti kita dapat menerapkan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin tidak begitu langsung berubah drastis, tidak begitu langsung berubah drastis sesuai teori, ya nanti tapi ya nanti akan ada perubahan walaupun sedikit. Nah, selanjutnya apa sih budaya positif? Kira-kira apa Bapak Ibu budaya positif? Budaya itu apa sih? Kebiasaan. Budaya itu kebiasaan. Ya leres, jadi yang disampaikan Bapak Ibu itu betul ya. Budaya itu kebiasaan, kebiasaan positif. Ya. Nah, bagian dari budaya positif itu ada 6 bagian. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, terus kemudian
kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan bumi yang berkualitas. Terus yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ke depan kita akan belajar barang tentang ke-6 poin ini, ya, baik itu disiplin positif sampai nanti endingnya segitiga restitusi. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini budaya-budaya positif yang harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi budaya positif itu juga harus ada campur tangan lingkungan. Jadi tidak hanya siswanya saja yang dituntut untuk berbudaya positif atau hanya gurunya saja yang harus berbudaya positif. Jadi kedua belah pihak, baik guru murid, itu akan menentukan terwujudnya bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah itu dapat terjadi. Nah, selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, biasanya ketika kita selama ini menghadapi murid itu kan selalu banyak konteks-konteks yang intinya mendisiplinkan murid. Ya. Nah, tapi mendisiplinkan yang bagaimana nanti kita akan belajar bareng tentang pendisiplinan murid yang betul menurut teori-teori yang ada. Nah, sebelum masuk ke bab selanjutnya, ya, saya ingin Bapak Ibu guru mempraktekkan yang ada di depan. Gimana mempraktekannya, Pak? Jadi mempraktekannya, yang pertama, ini Pak Bowo sama Pak Eko bisa mulai gabung. Nah, sekarang Bapak Ibu guru yang di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan. Bapak Ibu guru yang duduk di sebelah kanan, coba mengepal tangan. Yang sebelah kanan saya berarti kanan saya. Ya. Berarti ya mengepal tangan. Kemudian bayangkan di dalam tangan panjenengan itu ada suatu hal yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga, yang harus dijaga bagaimanapun caranya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang duduk di sebelah kiri, coba membuka. Ya, boleh diperhatikan. Coba membuka, boleh dengan dirayu, boleh dirayu mau tak bebek saya ketemu biro, ya. Kira-kira yang punya kontrol ini membuka itu yang mengepalkan tangan apa yang membuka? Yang mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan berarti intinya apa? Setiap orang itu punya kontrol terhadap dirinya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru, ya, kita mau mengontrol murid kita sekuat tenaga kita itu sebenarnya tidak bisa. Ya, karena apa? Murid itu mempunyai kontrol terhadap dirinya
kita lanjutkan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, ya. Jadi pendidik hanya dapat menuntun. Ini perlu digaris bawahi, bukan menuntut. Terus atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak masing-masing. Nah ini kita sendiri, ini yang tadi sudah kita praktekkan ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki saat itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ini jadi perubahan paradigma teori kontrol yang selama ini kita punya dalam pikiran kita, yaitu bahwa guru itu memiliki kontrol pada murid, ya. Jadi ini hanya ilusi tok. Seakan-akan kita punya kontrol, tapi sebenarnya tidak, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi apabila ada seorang murid melakukan kesalahan, kemudian kita marah-marah sehingga murid tersebut merasa bersalah, itu tidak akan menguatkan karakter, karena ini hanya ilusi saja, ilusi angan-angan kita yang sudah selama ini ada di pikiran kita. Kita marah kalau murid itu bisa memperbaiki dirinya, itu seperti itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ya ini teori kontrol ini yang kita pelajari tadi, bahwa intinya guru itu tidak memiliki kendali atas murid, ya. Jadi guru hanya sekedar menuntun saja. Terus bagaimana kelanjutannya kalau seperti itu? Apakah guru nggak boleh menghukum atau bagaimana? Nanti kita pelajari di selanjutnya. Perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Bisa tidak? Tidak. Yang bisa kita lakukan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita pemahaman orang supaya sama terhadap kita, itu tidak bisa. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Semua perilaku buruk, misalnya anak terlambat, salah. Tidak. Misalnya anak orang membawa sepatu warna hitam, itu sebuah kesalahan. Belum tentu ya, karena anak itu melakukan itu ada alasan-alasan tertentu di baliknya. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi kadang anak terlambat, ya mungkin ada sebab di balik itu. Anak memakai sepatu yang tidak warnanya tidak sesuai, juga mungkin ada sebab di balik itu. Terus orang lain bisa mengontrol diri saya, bisa tidak Pak? Enggak bisa. Yang bisa yaitu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama ya, kebalikannya saja. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus memaksa ada pada saat bujukan, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Nah yang bisa itu berkolaborasi dan
Yesus menciptakan pilihan-pilihan. Lanjut saja, kita baca sendiri. Selanjutnya yaitu apa dari makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato, filosof. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini jadi artinya disiplin yang sebenarnya itu berasal dari apa artinya itu belajar. Tapi cara berkembangnya waktu, berkembangnya bahasa itu di lingkungan kita disiplin itu menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin yang sesungguhnya itu ada pada diri sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia sekarang tujuannya yaitu untuk apa? Menjadi profil pelajar Pancasila. Terdiri dari berapa? 6. Ada 6. Yaitu beriman, mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, dan terakhir kreatif. Terus selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia pada dasarnya itu ada dua sumber. Yang pertama sumber eksternal dan yang kedua sumber internal. Sumber eksternal ini dibagi menjadi dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menghargai. Untuk kalau motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya misalnya kita bekerja di sini, itu motivasinya apa Bapak? Macam-macam tergantung diri kita. Mungkin saya motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari institusi. Salah satunya memang itu. Ini motivasi-motivasi yang ada di dalam diri manusia tidak lepas dari ketiga teori ini. Kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya manusia itu memiliki 4 kebutuhan dasar untuk hidup. Yang pertama itu ada cinta kasih. Kemudian yang kedua penguasaan, yang ketiga itu kebebasan, dan yang keempat itu kesenangan. Jadi manusia hidup tidak lepas dari kebutuhan dari keempat ini. Nah, ada sebuah kasus saya bacakan nanti Bapak Ibu golongkan ini termasuk kebutuhan apa? Ibu Ani, seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda hadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan?
nakal dari teman-temannya. Ya, apa yang akan Anda lakukan pertama kali sebelum masuk pertanyaannya? beri nasihat Pak. Langsung beri nasihat. Jadi kali itu tanya dulu. Beri nasihat, tanya-tanya bagaimana Pak? Bukan itu kenapa kamu kok tidak minta Alasannya apa? penyebabnya apa? Cari tahu penyebabnya. Iya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Di sini ada semua sebenarnya jawabannya. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu. Jadi tadi pertanyaan orang tadi betul ya, bahwa Ibu Ani sebaiknya mencari dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang Agus penuhi. Ya, jadi kalau sudah tahu kebutuhan Agus, nanti kita bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Ya. Misalkan alasannya Agus seperti ini yang pertama. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu merupakan kebutuhan apa? Agus lapar, orang membawakan bekal, kebutuhan apa dari yang lima tadi? Dari yang depan tadi. Apa? Kebutuhan apa? Dengan ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih, terus yang termasuk survival ya, survival atau bertahan. Ya, karena tidak diberi bekal, ngeling. Nah, terus bisa jadi Agus jawabannya kayak gini seperti yang kedua. Ya, apabila jawaban Agus, ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kayaknya kebutuhan apa? Dia sedang cinta, ya, kebutuhan untuk terima ya, cinta kasih ya. Jadi ingin didelok, ingin diperhatikan. Mungkin juga Agus menjawab seperti ini. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan sebagai penguasa. Terus apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan makanan oleh ibunya yang selalu sama. Jadi kebutuhan apa? Agus ingin merasakan yang lainnya. Tapi dia ingin merasa bebas dan tidak terkekang makanan rendung terus. Kemudian yang kelima, apabila Agus dia jawabannya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi dia senang tuh yang konsumsi berarti kebutuhan kesenangan. Nah, untuk mengontrol siswa, kasus-kasus siswa seperti itu ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Nanti dari kelima ini mana yang paling tepat kita dapat terapkan langsung ke siswa. Jadi guru sebenarnya sudah Bapak Ibu guru menerapkan kelima ini, tapi yang paling tepat yang mana? Dari 5 posisi kontrol ini antara lain menghukum. Jadi kalau merasa salah langsung hukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Seorang membuat bersalah langsung menghukum. Pokoknya orang langsung ngomong. Nah, itu nanti akan dia merasa bersalah. Biasanya nanti kecenderungannya akan menjadi sedih. Nah, posisi kontrol guru yang ketiga yaitu menjadi teman. Contohnya Bapak Ibu kalau menjadi teman. Misalnya orang bocah sama ada anak yang ribut ya, kemudian kayak gini namanya
setara dengan siswa, dengan sekolah sama bapak ibu guru, bukan tiga dengan kepala sekolah atau pemerintah. Itu seperti itu, ya. Nah, kemudian ada pemantau dan yang terakhir manajer. Ini detailnya nanti di slide selanjutnya ada. Nah, ini selanjutnya ya. Jadi kata-kata apa yang nah ini tadi kan misalnya penghukum itu menghardik langsung jika ada yang bersalah, menghardik. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu seperti itu. Nah, terus membuat merasa bersalah, berceramah kalau Indonesia sebelum dinasihati, itu salah satunya ya. Terus kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Itu seperti itu. Kalau teman tadi yang sudah saya sampaikan, kalau pemantau itu biasanya ditanya dulu. Wis ngerti apa aturannya? Oleh ora kaya piye? Itu pemantau. Ya. Nah, kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu terlambat kenapa? Kok bisa terjadi? Itu yang manajer. Oke. Nah, bentuk pertanyaan-pertanyaannya ini tadi sedikit sudah saya singgung. Ya. Kalau penghukum, kalau yang membuat merasa bersalah, saya merasa kecewa sekali. Terus kalau yang menghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus teman, ayolah lakukan demi ibu bapak, rayu-rayu. Kalau pemantau, kalau kamu mau mendapatkan stiker bintang hari, kalau manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira sih paling pasti begini bapak ibu. Ayo langsung menghukum atau teman atau pemantau atau manajer. Ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, enam posisi kontrol ini. Dari 6 posisi kontrol ini, itu nanti kalau kita bisa melakukannya di sekolah, itu nanti akan timbul suatu budaya positif. Nah, salah satunya yaitu dengan yang pertama yang kita perlu lakukan itu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ya. Kemudian menurut dosen itu ini ahli pendidikan, psikologi pendidikan, yaitu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk melakukan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu memang beda dengan peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berarti lebih umum daripada peraturan. Jadi kalau peraturan memang detail, misalnya dilarang terlambat 15 menit. Ya. Kalau keyakinan kelas bentuknya apa? Ya cuma disiplin gitu aja. Itu salah satu contohnya. Nah, ini perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, kalau peraturan misalnya bentuknya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas berupa tanggung jawab, lebih abstrak, lebih umum sifatnya. Terus anak sekarang itu kalau ada peraturan itu seakan-akan gimana sih? Kadang keluar semboyan kalau lalu itu seperti itu. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, ini bentuk-bentuk perbedaan. Jadi kalau kita tadi ini hanya teorinya kan cuma
mencakup semuanya, jadi tidak perlu membuat peraturan satu-satu. Nah, kemudian bagaimana kita harus menangani anak-anak yang bermasalah? Menangani anak-anak yang bermasalah salah satunya dengan praktik segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu gimana prosesnya? Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya. Nanti kita lihat bagaimana videonya. Kemudian yang kedua harus memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu menyatakan keyakinan. Nah, contohnya bagaimana yang dulu? Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu berbuat salah. Ini kata-katanya bisa seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, bisa menang ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi jangan ketika anak marah-marah, misalnya ada anak kasus anak yang marah-marah panggil ke kantor. Buat saya sih marah, guru marah-marah, akhirnya tukaran Bapak Ibu. Karena posisinya masih tinggi, kita harus menstabilkan emosinya dulu. Emosinya kita stabilkan dengan cara yang pertama kata-katanya, terus yang kedua tadi validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan nanti bisa dibaca. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau yang sudah kelas. Nah, ini ada video, kita nonton dulu ya sebentar. Maaf Pak, saya terlambat. Gani, kamu lagi. Kamu tuh gak tahu kapok ya, bapak kasih hukuman, capek bapak ini. Langsung aja, sini kan kamu. Kita nonton dulu sebentar Bapak Ibu, ini durasinya kurang lebih 13 menit. Maaf Pak, saya terlambat. Gani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam 1:30 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan dulu tangan. Ingat, jangan lagi ya. Jangan mencoba dari Bapak Yoto. Ada nih yang dari masih tahu apa nih? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu buku kedua. Tidak ada yang ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak.
Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu buku kedua. Bila ada yang ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak.
Masuk keluar. Bapak bawa ke rumah sakit ya? Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Eh? Pak, tunggu Pak. Maaf ya, terlambat. Iya, gak apa-apa deh. Cepat sepertinya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini gak sepatu. Loh, itu tangan kenapa ya? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obat ini. Ya Kak, hati-hati. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya dalam badan. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Ya, saya
Barangkali memang ada alasan-alasan yang memang tidak dapat dihindari oleh anak kita. Nah, kita nonton ini video yang tidak terlalu bagus karena ini praktek saya sendiri bagaimana dalam menyikapi anak-anak yang bermasalah. Praktek segitiga restitusi. Nah, kasus yang pertama itu Amel ya, Amel anak seorang siswa kelas 9, ceritanya dilaporkan ribut di kelas. Jadi saya sebagai guru pada hari satu itu memanggil Amel. Sudah ya, cepat. Dan tidak terlalu lama ini waktunya sudah lumayan siang. Ya, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menangani siswa, kita mulailah ada sedikit perubahan yang baik. Saya sendiri nanti ya mungkin Bapak Ibu semua. Jadi jangan semata-mata anak bersalah langsung hukum. Nah, tapi memang dilemanya itu kadang ada positif negatif, tergantung anaknya memang. Harus tegas dan disiplin. Tapi masalah didik mungkin kelas itu juga kadang-kadang nggak terlalu jangan terlalu lihat kondisi anak. Kalau dinilai misalnya pakai lampu silau semua, lampu silau anak sekarang itu kan sudah pintar les. Kalau dulu juga harus pintar, harus bisa kencang kendor. Ya, untuk yang terakhir Bapak Ibu. Nanti saya minta jawabannya formatif saja dengan kita berikan kertas ya. Ini ada pertanyaan yang dilakukan dengan jawab. Ya, yang tidak bawa pulpen dikumpulkan nanti tidak apa-apa. Kasih nama Pak. Jawabnya dulu atau sama temannya sama.
Oke. Jadi kalau sudah saya aturkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah dengan semangat mengikuti kegiatan ini, menyempatkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas CGP, salah satu tugas CGP yang ini. Untuk kedepannya mungkin masih ada tugas-tugas lain Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya jika nanti ada tugas-tugas yang perlu. Terima kasih. Terus kemudian saya mohon maaf apabila ada salah kata dan tempat yang kurang berkenan, ya, kurang ada snack atau minuman. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tutup acara pada hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi. Sekian. Sejam pas. Apa kabar, Men? Baik, Pak. Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Terima kasih ya atas waktunya. Bapak dengar kemarin kamu ribut di kelas ya? Iya, Pak. Saya kesal sekali dengan Irfan mengajak orang tua saya. Oh, kata saja kamu kesal. Bapak juga pasti kesal dan marah apabila orang tua Bapak diejek. Apa yang kamu lakukan kepada Devan? Saya marah-marah memberikan pijat, Pak. Bapak yakin kamu melakukan itu karena sebuah alasan. Bapak sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan karena kamu tidak melakukan hal yang lebih parah seperti memukul atau mendorong Devan. Iya, Pak. Menurut kamu, apakah perilaku kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelas? Iya, Pak. Nilai keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu di kelas? Menghargai orang lain, Pak. Untuk apa? Supaya keadaan di kelas aman dan kondusif, Pak. Baik, apakah kamu bersedia memperbaiki tindakan kamu? Bersedia, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara harus lebih bersabar apabila ada yang mengajak orang tua saya meninggalkan sekolah. Bagus, kalau kamu mengerti. Terima kasih ya atas waktunya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum, saya Ana, siswa kelas 9 SMPN Pengembangan Wisata. Saya senang diajak diskusi bersama Bapak Guru untuk kedepannya. Saya akan lebih bersabar saat teman saya ada yang mengejek nama orang tua saya. Terima kasih. Firza, apa kabar? Boleh kita bicara sebentar? Firza tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Kenapa? Padahal biasanya kamu datang tepat waktu. Oh begitu. Bapak menghargai apa yang kamu lakukan. Bapak juga tahu kamu terlambat pasti ada alasannya. Untung saja kamu masih berangkat ke sekolah walaupun terlambat. Menurut kamu apakah terlambat sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang menurut kamu tidak sesuai? Untuk apa? Baik, Bapak sepakat. Dengan cara apa agar kamu tidak terlambat lagi? Baik, terima kasih atas waktunya.